bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Hari ini penentuan siapa yang akan menduduki jabatan Panglima Kerajaan Banjaran. Kita semua akan melihat dan menjadi saksi peristiwa ini karena aku ingin negeri ini dipimpin Senopati yang jujur dan adil.
Senopati. Selamat Senopati. Terima kasih, terima kasih. Sopar, terima kasih. Ayo, silakan langsung dimakan, diminum semuanya. Terima kasih atas kedatangannya. Langsung saja dinikmati hidangannya. Mari Bu. Terima kasih Nyonya. Iya. Kalian ini pada nggak lapar ya? Ya lapar. Senopati. Tapi kita kan kalah. Apa boleh makan Senopati? Boleh tuh. Boleh. Boleh. Hah? Bener boleh. Serbu. Mau apa kamu? Apa? Gara-gara kamu. Gara-gara kamu. Sri Kandi tidak jadi senopati utama. Memangnya aku sengaja? Nggak sengaja. Awas kamu ya. Kalau sampai sekali lagi aku kerus. Udah nonggeng biar jadi kambing kamu. Keponakan sayang, Bibi tidak akan melupakan jasamu sampai akhir hidup. Tantri? Ada apa, Bu? Kenapa kamu bisa kalah, Sri? Padahal para istri pejabat istana sudah bertaruh kamu yang menang. Kurang pengalaman, jelas aja kalah. Kurang pengalaman? Oh, tidak mungkin. Ini pasti karena mengalah. Mengalah. Asal kamu tahu, anakku Sakawijaya jauh lebih hebat dibandingkan Sri Kandi. Terserah apa katamu. Pokoknya aku tahu yang sebenarnya. Sri, kenapa dengan ibumu? Biar aja lah. Iya, biarkan saja mereka berdua saling mencaci. Asal kita tetap saling mencintai, ya. Ada yang lagi pesta sendirian nih. Nyuri ayam di mana, Wak? Nyuri anak aja. Hah? Ini ayam hasil aku beli gaji prajurit. Udah kaya dia sekarang. Bagi ya. Kamu belum kerja apa? Loh, di sana kan senang-senang sama-sama. Ya lain lah. Senang. Nggak sadar ya? Kamu udah lupa? Loh, apa maksudnya? Pura-pura nggak ingat. Kamu tuh nggak tahu kalau kita sebenarnya kalah. Masih itu juga yang dipikirin. Iya. Itu kan merusak martabatku sebagai seorang laki-laki jantan. Apa bedanya siapa yang jadi panglima? Kita tuh satu keluarga. Aduh, keluarga. Enak aja. Kamu yang nikah sama dia. Kita prajurit dia. Iya kan kita emang kalah karena kurang pengalaman. Pengalaman apa? Kita makan sama. Tidur sama, ngorok sama. Latihan sama. Apa lagi? Nggak ada deh ngambil-ngambil, mahal. Kok kamu yang dendam? Aku cuma mau kamu jujur aja. Kalau sebenarnya kita tuh bisa menang. Oh, jadi kamu maunya pengakuan. Ya udah, sini dengerin. Denger. Taruh dulu, taruh. Enggak. Ya udah, dengerin. Memang sebenarnya kalau aku nggak nyelamatin Tantri, kesempatan kita untuk menang jauh lebih besar. Udah, puas. Itu makanya. Bagi satu aja. Satu aja, pelit banget. Satu aja.
Raka, kamu belum tidur. Saya mau sendirian, Bu. Apalagi yang kamu pikirkan, semua impian telah kita dapatkan. Ibu sekarang bisa membusungkan dada. Sejak Sri Kandi jadi istrimu, ibu selalu mengalah, selalu dihina. Tapi sekarang tidak lagi. Sudah jelas Tegal Arum tidak bisa menjadi tetangga yang baik. Mereka jelas-jelas menantang kita. Maaf Bang Ida, mungkin masih bisa kita menurunkan hal itu untuk menghindarkan korban rakyat biasa. Tidak bisa, Ayahanda. Tegal Arum sudah membuat permusuhan baru terhadap kita, dan kita tidak bisa membiarkannya. Kita harus membuktikan kepada mereka kalau kita bukan bangsa yang lemah. Senopati Sakawijaya, apa kau punya pendapat lain? Hamba hanya menunggu titah Baginda Raja. Baiklah, kalau begitu siapkan prajurit dan selesaikan masalah ini dengan baik. Baik Baginda, tapi hamba mohon bantuan. Satu senopati. Tentu saja, Senopati Sri Kandi. Maaf Baginda, kalau boleh hamba memilih, hamba menginginkan Senopati Mandrayuda. Senopati Mandrayuda? Benar Baginda. Senopati Mandrayuda sangat berpengalaman di medan perang bersama paman hamba, Senopati Agung Wiranata. Senopati Mandrayuda sudah tua. Oh Baginda, hamba telah mengabdi menjadi prajurit dan akan tetap menjadi prajurit. Kalau Baginda merasa hamba tidak sanggup, hamba minta pensiun dan pulang kampung. Saya tidak bilang kau tidak sanggup, Senopati. Ayahanda, menurut hamba Senopati Mandayuda lah yang sangat pantas untuk mendampingi Senopati Agung. Baiklah. Melihat pola peserangan kali ini, Tegal Arum punya persiapan yang dipelajari dengan serius. Saya dengar mereka dipimpin oleh Senopati Rambang. Rasanya saya baru dengar nama itu. Dia bekas prajurit biasa yang cepat menanjak karirnya. Raja Durpala yang mengangkatnya langsung. Karena suka dengan sikap Rambang yang sangat bengis dan tanpa ampun. Rasanya akan menjadi sulit sekali. Permisi, Senopati. Ini pembicaraan terbatas. Harap Senopati keluar. Saya datang kemari untuk ikut bicara soal siasat perang.
Senopati sudah lihat di sini, ada Senopati Mandrayuda. Lalu apa salahnya kalau saya ikut bicara demi kebaikan kita semua? Saya permisi keluar, Senopati Agung. Pembicaraan kita bisa kita lanjutkan besok. Permisi. Iya, terima kasih, Senopati. Senopati. Kenapa Kakang berbuat begitu? Begitu apa? Kenapa Kakang mengambil Senopati Mandrayuda sebagai ujung tombak? Apa itu salah? Dia orang bagus. Apa Kakang pikir yang Kakang lakukan sekarang ini benar? Aku panglima di sini. Dan aku sudah memikirkannya dengan baik. Begitu. Tapi Kakang jangan lupa, aku ini istrimu. Apapun yang Kakang ingin lakukan, aku bisa memahaminya. Maaf, kalau aku tidak sebanding dengan kamu. Aku bukan bicara soal itu. Yang aku bicarakan sekarang soal Senopati Mandrayuda. Aku juga bicara soal Senopati Mandrayuda. Aku beritahu kamu, saat kamu masih ingusan, Senopati Mandrayuda sudah memimpin perang dan membunuh semua musuh-musuhnya. Dan tolong, jangan anggap hanya kamu yang tahu soal siasat perang di sini. Ini makam leluhur kita. Disinilah tempat orang-orang besar yang ikut menentukan perjalanan kerajaan kita, yang menegakkan kejayaan dengan pedangnya. Kewajiban kamu meneruskan kejayaan masa lalu leluhur kita. Jantra, prajurit nomor 1, Ali Memanah, anak buah Senopati Soma. Ya, dia harus masuk. Rompal, anak buah Senopati Soma, Ali dalam perairan. Tidak, jangan dia. Ya, silakan. Panglima, Pangeran Birawa sudah datang. Silakan, Pangeran. Bagaimana? Pemilihan prajuritnya sudah selesai? Ya, sudah, Pangeran. Boleh saya lihat? Ya, silakan. Ada masalah, Pangeran? Ini prajurit Sri Kandi yang bernama Dirun. Dalam memanah, dia selalu tepat dalam pertandingan. Kenapa tidak dipakai oleh Senopati? Prajurit itu memanah tidak selalu tepat, Pangeran. Malah sering tidak tepatnya. Dan ini lagi yang bernama Sopar. Dia mahir dalam berkuda, kan? Iya, Pangeran. Kita akan menghadapi Tegal Arum yang sudah meningkatkan kemahirannya dalam berperang. Kita butuh pasukan berkuda yang tangguh. Untuk pasukan berkuda, sudah cukup dari prajurit saya, Pangeran. Dan juga Senopati Mandrayuda. Dan ini satu lagi prajurit Sri Kandi yang bernama Lumbu. Tenaganya besar sekali dan sangat bisa diandalkan. Kenapa dicoret juga? Orang itu sifatnya terlalu keras dan angkuh, Pangeran. Dan dia sulit sekali bekerja sama dengan prajurit yang lain. Baik, saya mengerti. Yang memimpin memang bukan Senopati Sri Kandi. Jadi Panglima tidak bisa memakainya. Bukan begitu? Pangeran berhak menanyakan soal itu. Tapi tetap keputusan di tangan Panglima. Saya tahu. Dan saya berharap bahwa kali ini kita tidak dipecundingi lagi oleh lawan. Iya. Saya mengerti, Pangeran. Saya bisa lihat gudang senjatanya. Baik, Pangeran. Biar saya antar. Silakan. Ada namaku. Ini tangan. Gimana sih namaku ada? Apa-apaan nih? Di sana nggak ada. Namaku tidak masuk daftar. Jantra yang memanahnya tidak becus malah masuk. Sial. Mikir. Wah, galak mikir lagi. Waduh, kenapa nama saya nggak ada? Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Memang nama Lumbu tidak ada. Nama kita semuanya tidak tercantum di kertas ini. Tahu mana? Lalu bagaimana yang nggak tahu? Ini ribut apa? Ada apa sih, Tuan Guru? Nama-nama kita nggak ada semua.
Masa sih? Iya, betul. Bagaimana itu, Tuan? Sial. Sial. Ini nggak ada. Nama aku nggak ada. Ini pasti ada udang di balik bakwan. Kok di balik bakwan bagaimana? Bakwan kepala lu pitak. Sebentar. Ini pasti ada macam-macamnya. Betul, Guru. Aduh. Wah. Tunggu, dengar. Ini kenapa bisa sampai jadi begini ya? Padahal Senopati Sri Kandi sendiri masih menyuruh saya untuk mengumpulkan kalian di sini. Itu pasti ada maksudnya, Guru. Ada. Saya kira demikian, Guru. Seperti kataku tadi. Apa? Ada udang di balik batu. Hei, ngawur. Pasukan Sri Kandi tidak mungkin diteruskan. Mereka lemah semua. Kamu tidak usah khawatir, Panglima. Saya lagi berpikir, jangan-jangan ini kerjaan Mandrayuda. Mungkin masuk akal itu. Iya, masuk akal. Iya. Begini, Mandrayuda takut kalau kita pergi berperang, kita menang. Jelas. Kita yang berjasa. Jelas. Mereka kalah. Nah, terus bagaimana, Tuan Guru? Dia takut jatuh. Wah, brengsek betul si tua bangka itu. Iya. Bagaimana kalau kita kerjain? Wah, setuju. Apa dia? Mereka sudah keterlaluan. Jangan, Panglima. Mereka hanya bercanda. Kita belum selesai melihat perbekalan lainnya. Kekuatan prajurit kita berkumpul di balik gunung ini. Asal kita bisa menarik mereka turun ke bawah gunung, menutup jalan keluar mereka, kita kepung, bantai di sana. Iya, saya bisa setuju. Tapi bagaimana caranya supaya mereka semua ini turun ke bawah gunung? Pasti tidak mudah membuat Senopati Rambang ini terpancing, bukan begitu, Senopati? Jadi Panglima tidak yakin? Saya hanya tidak bisa terburu-buru dalam mengambil keputusan itu saja. Senopati boleh istirahat. Besok kita teruskan kembali ya. Baik, Panglima. Kelihatannya Kakang belum siap. Aku sudah siap. Kamu tidur duluan saja. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan sama Kakang. Ya kan kamu bisa membawanya kemari dan memperlihatkannya kepada saya di sini. Barangnya ada di kamar. Kita lihat ke sana. Yuk. Aku pengen Kakang lihat ini. Apa ini? Medan perang. Iya, aku tahu. Apa maksudmu? Kamu ingin mengajariku? Kenapa Kakang jadi marah? Oh, kamu masih bertanya kenapa aku marah? Ya tentu saja. Aku benar-benar nggak ngerti kenapa Kakang jadi marah. Baik. Sekarang aku tanya, untuk apa miniatur itu? Aku cuma membantu Kakang. Membantuku? Apa salah seorang istri membantu suaminya? Aku tidak membutuhkan bantuanmu mengajariku cara berperang. Kamu pikir aku berperang baru kemarin sore apa? Iya. Sri Kandi, aku memang membutuhkan bantuanmu. Tapi aku butuh dukunganmu, perhatianmu sebagai seorang istri. Aku hanya ingin kamu berkata, pergilah berperang, kalahkan semua musuh-musuhmu dan pulanglah dengan kemenangan. Itu saja, tidak yang lain. Aku masih banyak persiapan untuk besok. Tidur saja dulu. Prajurit. Ya, Panglima.
Kau tidak dapat laporan? Kenapa Senopati Mandrayuda terlambat datang? Tidak, Panglima. Ya sudah. Maaf Panglima, saya membawa kabar bahwa Senopati Mandrayuda telah diserang seseorang tadi malam. Apa? Apa yang terjadi, Senopati? Oh, Panglima. Sudah, tidak perlu bangun. Katakan saja semua kejadiannya. Ada apa? Semalam saya pulang ke asrama dari tempat kita bertemu. Seseorang menyerang saya. Mereka melukai paha saya. Golok? Saya tidak habis mengerti. Begitu golok mereka melukai paha saya, mereka lantas pergi. Apa mungkin mereka prajurit Tegal Arum yang menyusup? Bukan. Bukan orang Tegal Arum. Kalau orang Tegal Arum, Senopati sudah pasti dibunuhnya. Ayo yang benar. 1, 2, 3. Ayo lebih semangat lagi. Aduh, ini bagaimana nih? Hei, ini pada malas semua. Bagaimana bisa prajurit yang baik? Kamu puas apa tidak? Puas. Puas. Tapi raut muka kamu itu tidak menyiratkan bahwa kamu itu puas dengan mereka. Cuma lagi nggak bisa ketawa aja. Ini pasti sedang ada masalah dengan Panglima ya. Ya. Prajurit, tangkap dia. Loh. Prajurit, tangkap juga Sopar, Dirun dan Lumbu. Apa-apaan ini? Dewa. Ini apa dia? Kakang, apa-apaan ini? Aku Panglima di sini. Panglima, apa salah anak buah saya? Senopati Mandrayuda terluka semalam. Diserang oleh beberapa orang. Dan yang melakukannya adalah anak buahmu. Panglima punya bukti. Jadi kamu kira aku memfitnah mereka? Tidak, sama sekali tidak. Tapi belakangan ini Panglima sangat memandang rendah pasukan saya. Aku tidak mau membicarakan soal itu. Bawa mereka! Lebih baik mati daripada difitnah. Ya betul! Dengar itu Panglima! Lancar kalian! Panglima! Kamu juga membantah? Tidak. Saya hanya tidak mau Panglima menuduh orang sembarangan. Sekarang kalau berani, lebih baik kita ke Baginda. Biar Baginda Raja yang memutuskan. Baik. Bawa mereka! Loh. Mau dibawa kemana tuh? Kalian bicara sendiri-sendiri, bagaimana aku bisa memutuskannya? Maaf Baginda. Dengan terlukanya Senopati Mandrayuda akan memberi pengaruh besar. Jadi sudah selayaknya mereka dihukum atas perbuatannya Baginda. Maaf Baginda. Menurut hamba, justru hal itu jangan sampai terjadi. Kita akan segera berperang. Kalau kita sampai menghukum para prajurit yang tidak bersalah, mereka justru tidak bisa kita andalkan. Baginda, hamba mendengar sendiri percakapan prajurit Sahadewa dan teman-temannya yang ingin menganiaya Senopati Mandrayuda. Jadi hamba tidak asal menuduh Baginda. Hamba punya saksi Baginda. Saat Senopati Mandrayuda diserang, anak buah hamba berada di markasnya. Baik. Ini rumit. Dan kalian tidak perlu banyak bicara. Kita harus berperang. Dan yang penting, harus ada yang bisa menggantikan Senopati Mandrayuda. Maaf Ayahanda. Saya pikir orang yang paling pantas menggantikan posisi Mandrayuda adalah Senopati Srikandi. Aku kira aku sudah bilang itu sejak semula. Tapi Baginda, itu bisa membuat prajurit tidak puas. Aku yang putuskan Panglima. Senopati Srikandi, kuperintahkan kau mendampingi Panglima Sakawijaya untuk ke medan perang. Siap Baginda.
Ngapain kamu kesini? Mau jemput kalian. Kenapa tuh? Itu molat lidah. Nggak pernah lihat perempuan ya? Tahu kalau Yoto itu wanita yang semok begitu. Sudah aku kerjain waktu di desa. Hah? Kamu jangan kurang ajar sama dia. Ngomong sembarangan. Aku celupin ke jamban kamu. Aduh. Gitu aja marah, Sadewa. Cuma guyon, senda gurau. Sebenarnya ada apa sih kamu jemput ke sini? Aku disuruh sama Senopati untuk menjemput kalian. Kalian harus bersiap-siap. Siap. Ngapain? Mau ke perbatasan. Perbatasan? Ngapain? Ya berperang, masa piknik? Jangan-jangan mau perang sama Tegal Arum ya? Iya. Mampus nih. Aku memang sudah menduga. Menduga apa? Kita bakal perang sama bangsat Tegal Arum itu. Wah. Panglima, kami akhirnya berangkat perang. Jangan khawatir, kamilah penumpas utama mereka. Ya kan? Iya. Misi. Hari percaya. Tantri, kenapa kamu datang kemari? Saya disuruh Senopati suruh jemput mereka ini. Ya sudah, pulanglah. Kakang Saka, pulangnya sama-sama aja ya. Tantri, aku ini masih sibuk sekali. Kamu pulang saja dulu, ya? Kakang. Emangnya enak ditolak? Baru pulang. Ini Ibu, Sri. Ada apa, Bu? Ibu mau mengemasi barang-barang Saka. Udah saya siapkan kok. Kenapa dibungkus seperti ini? Apa salah? Kamu belum tahu. Dari dulu, kalau Saka mau pergi, Ibu yang selalu kemasi barangnya. Dia butuh orang yang mengerti keinginannya. Terus, bungkusan itu mau dibawa kemana, Bu? Mau dibawa ke kamar Ibu. Ibu akan membereskannya. Lalu langsung dibawa ke markas prajurit. Loh, kok diantar ke markas? Oh ya, hari ini Saka tidak pulang karena pekerjaannya banyak. Jadi, kamu tidak usah menunggu, ya? Pekerjaan kalian saat ini sudah selesai. Saya minta kalian jangan menampakkan diri sebelum saya butuhkan. Mengerti? Ngerti, Pangeran. Bagi yang rata. Terima kasih. Maaf, Pangeran. Ada satu hal yang hamba tidak mengerti soal Sri Kandi. Bisa saya usulkan menjadi pengganti Senopati Mandrayuda. Iya. Lalu? Saka dan Sri Kandi tidak cocok dengan saya. Tapi saya sedang memikirkan, begitu mereka tiba di medan perang, mereka akan bertikai sendiri. Iya. Hebat. Saya dengar kali ini pasukan Tegal Arum yang dipimpin oleh Senopati Rambang itu sangat hebat. Kalau mereka bersatu, mereka bisa menang. Tapi sekarang, mereka sendiri ada masalah. Iya. Bagaimana mungkin mereka bisa menang, ha? Saya tidak peduli siapa yang menang dan yang kalah. Pada akhirnya, yang menang cuma saya sendiri. Bagus, Pangeran. Bagus. Berhenti. Saya ini ibunya Panglima kamu. Maaf, tapi ini peraturan. Peraturan? Kalian berdua, kalau saya laporkan bisa dipecat. Ada apa sih nih? Dewa, kita kesini mau ketemu sama Kakang Saka. Tolongin ya. Mereka kenapa nggak boleh masuk? Kamu mau jadi pengangguran lagi? Masuknya. Silakan. Kamu ikut
Iya, saya masuk prajurit supaya bisa berperang. Tantri, sedang apa kamu? Ayo. Saka, Ibu, kenapa kesini, Bu? apa kamu tidak senang? Ini pertama kalinya kamu pergi perang sebagai panglima. Apa tidak boleh ibu memberikan restu? Oh iya, kamu kenakan ini agar selamat. Terima kasih, Bu. Dan ini untuk istri kamu. Ibu hanya tidak ingin nama baik keluarga kita hancur cuma gara-gara dia. Terima kasih juga, Bu. Panglima, kita harus segera hentikan ini. Tidak bisa. Kita tidak boleh gegabah, Pangeran. Panglima, kita harus kerahkan pasukan untuk menolong rakyat kita ini. Apa disebut gegabah? Dalam menghadapi musuh seperti ini, kita harus selalu siap siaga, Pangeran. Nampaknya malam ini bukan cuma saya yang tidak bisa tidur, Pangeran. Juga Saka Wijaya. Oh, tentu, Pangeran. Tentu. Yang dia khawatirkan bukan hanya pasukan dari Tegal Arum, tapi Sri Kandi. Tambatlah kau Banjar. Iblis! Kematian itu begitu menakutkan, Sri. Ini perang, Dewa. Kamu bunuh juga ya? Aku memang membunuh orang. Tapi karena ini perang, alasan aku membunuh mereka itu jelas. Aku menolong banyak orang. Terutama rakyat yang gak bersalah. Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu membunuh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namanya? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.